Arsenal melalui dua laga pertamanya di Premier League 2024-2025 ini dengan sempurna. Dua laga pertama di Liga Inggris musim ini semuanya dimenangi Arsenal dengan skor 2-0. Korban-korbannya adalah Wolverhampton Wanderers dan juga Aston Villa. Akan tetapi laju meriam London kemudian ditahan oleh Brighton, di mana main di kandang diwarnai kartu merah Declan Rice. Arsenal harus puas dengan skor imbang 1-1. Menanggapi hal ini, pemenang sepatu emas Erling Haaland diwawancara langsung di Sky Sport setelah kemenangan City, tetapi menertawakan pernyataan Kelly Cates yang menyatakan bahwa Arsenal telah tergelincir sebelumnya pada hari itu sambil menggelengkan kepalanya. Mereka belum terpeleset, tolong jangan gunakan kata-kata itu, kata bintang Norwegia tersebut. Meski masih memasuki awal musim, namun berbagai bursa prediksi mayoritas pun sepakat tetap menjagokan Manchester City, Arsenal, dan Liverpool sebagai tiga pesaing kuat gelar juara Liga Inggris musim ini. Sebagaimana misal Squawka yang memprediksi peluang Manchester City sebagai juara utama mencapai 84,8%. Diikuti Arsenal dengan presentase 8,78%. Sebagai kandidat kedua, disusul oleh Liverpool dengan 6,35% sebagai calon juara ketiga. Melihat presentase juara ketiga klub di atas, berbagai alasan tentu melatar belakangi besarnya tingkat peluang masing-masing klub bisa juara Liga Inggris pada akhir musim 2024-2025 ini. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi peluang juara masing-masing klub terkait keberadaan pemain andalannya. Sebagaimana misal City dalam 2 musim terakhir punya sosok pemain andalan yang begitu terengginas mencetak gol. Ialah Erling Haaland yang menjelma sebagai predator ganas sekaligus mesin gol utama The Citizen. Seakan tidak butuh proses adaptasi sama sekali, Haaland mampu menunjukkan kepuasannya dalam menjebol gawang lawannya. Fakta bahwa Haaland mampu memenangkan penghargaan sepatu emas Liga Inggris dalam 2 musim beruntun jadi bukti nyatanya. Jika Manchester City punya sosok Haaland, Liverpool juga memiliki pemain dengan performa paling konsisten bernama Mohamed Salah, yang mana masih menjadi roh utama permainan Liverpool dalam mengarungi Liga Inggris. Konsistensi pemain asal Mesir itu dalam hal permainan maupun mencetak gol tentu sudah tidak diragukan lagi. Meskipun berbeda posisi dengan Haaland yang berperan sebagai penyerang, Salah tetap saja tampil produktif. Bermain di posisi winger kanan, ketajaman Salah seakan tidak terpengaruh dengan peran yang ia jalani di Liverpool. Gol demi gol, assist demi assist, dan peluang demi peluang rutin diciptakan Salah setiap laganya bersama The Reds. Berbeda dengan Manchester City, berbeda pula dengan Liverpool, Arsenal justru tidak memiliki sosok seperti dua rivalnya itu. Hal ini karena Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal lebih mengandalkan kolektivitas permainan untuk mencetak gol. Tak salah jika hampir semua pemain Arsenal kecuali kiper diandalkan Arteta untuk mencetak gol dalam situasi apapun. Fakta bahwa Arsenal tidak mendatangkan striker kelas dunia pada jendela transfer untuk menyaingi Manchester City dan Liverpool seakan menjadi tanda Arteta masih percaya diri bahwa kolektivitas tim akan membuat timnya bisa juara Liga Inggris. Pada 3 laga pembuka musim ini, Arsenal tercatat mampu meraih 7 poin, hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Terkini, Arsenal baru saja mendatangkan Raheem Sterling. Kedatangan ini pun membuat Rio Ferdinand menilai Sterling di Arsenal sebagai sesuatu hal yang sangat positif. Sterling dikatakannya bisa membantu The Gunners meraih gelar Premier League musim ini. Sang pemain merupakan pemain yang sangat berpengalaman dan pernah meraih juara Premier League. Ferdinand pun menilai Sterling akan memberikan dampak yang sangat positif di ruang ganti meriam London. Saya pikir Arsenal akan memenangkan Liga tahun ini dan perekrutan Raheem Sterling ini hanya menegaskan hal itu. Saya pikir ia bisa menjadi pemain yang penting. Untuk itu, ex-stopper timnas Inggris ini mendorong Arteta untuk membuat keputusan berani terkait Bukayo Saka dan Raheem Sterling. Pendekatan ini pun dianggap bisa memberikan efek positif baik untuk Saka maupun Sterling sendiri dan mungkin menjadi kunci bagi Arsenal dalam meraih kesuksesan lebih lanjut. Di sisi lain, kegagalan Arsenal merekrut penyerang musim panas ini menghadirkan firasat tak enak.
The Gunners disebut tak punya rencana B di depan, membuat ex-gelandang Arsenal Emmanuel Petit menyayangkannya. Padahal klub bergerak aktif untuk memperkuat sektor-sektor lainnya dengan merekrut Riccardo Calafiori di back, Mikel Merino gelandang, dan Raheem Sterling sayap. Lagi-lagi, menurut Petit, Arsenal terlihat butuh sosok penyerang murni yang bisa diandalkan untuk mencetak gol-gol. Ia yang beroperasi di seputar kotak penalti dan menalti servis rekan-rekannya yang memberikan dimensi permainan berbeda. Arsenal sendiri memang sempat dihubungkan dengan sejumlah penyerang. Dua yang paling santer adalah Ivan Toney dan juga Victor Osimhen. Namun pada prosesnya, tak ada satupun striker baru yang datang. Toney gabung Al Ahly, sementara Osimhen sempat terkatung-katung nasibnya sampai dipinjamkan Napoli ke Galatasaray. Sementara itu, saat ini Arsenal tengah difokuskan dalam persiapan menghadapi derby London Utara. Jelang laga krusial ini, Arteta perlu sedikit banyak memutar otak. Pasalnya sederet pemainnya masih mengalami cedera dan dihukum akumulasi kartu. Namun demikian, Mikel Arteta mungkin memiliki pengganti yang sempurna untuk tempat yang ditinggalkan oleh Declan Rice setelah mendapatkan 2 kartu kuning di laga melawan Brighton. Pemain itu adalah Jorginho. Pemain berusia 32 tahun ini telah menawarkan kualitas dan pengalaman di lini tengah Arsenal sejak bergabung dari Chelsea dalam kesepakatan senilai 12 juta pound sterling pada Januari tahun lalu. Meskipun tidak dijamin menjadi starter mengingat kualitas yang dimiliki Arteta, Jorginho masih tampil 36 kali untuk The Gunners musim lalu dan bahkan berkontribusi terhadap 3 buah gol. Jorginho sendiri sering dipanggil dalam beberapa pertandingan terbesar Arsenal selama 18 bulan terakhir dan wajar saja jika derby London Utara akhir bulan ini menjadi pertandingan besar bagi kedua tim. Pemain Italia itu belum tampil dalam 3 pertandingan Arsenal di Liga Premier musim ini. Dia pun menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam semua pertandingan tersebut. Namun demikian, Arteta mungkin tidak terlalu mempermasalahkannya, mengingat apa yang terjadi dalam kemenangan 3-1 atas Liverpool di Stadion Emirates musim lalu, di mana Jorginho hampir tidak tampil untuk The Gunners dalam beberapa minggu sebelumnya, tapi diberi kesempatan bermain oleh Arteta melawan The Reds, bermain bersama Martin Odegaard dan juga Declan Rice. Jorginho pun pada akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini oleh Gary Neville setelah bermain penuh selama 90 menit.